pemirsa dimanapun Anda berada, saya Denny Ikhlas. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Satu-satunya acara di Indonesia yang menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan seperti biasa kita sudah hadir para pelawak-pelawak yang budiman, berjiwa luhur, berhati lapang. Walaupun bermuka pas-pasan, ya, nggak apa-apa. Yang penting berkah, berkah, berkah. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan episode-episode yang telah Anda saksikan. Karena yang ini adalah sangat penting. Kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Karena ini adalah masalah kita bersama. Masalah itu apa? Masalah lu. Ya, masalah gua emang. Kita lihat bersama-sama, ini masalah kita bersama. Iya, masalah kita adalah banjir. Yang kadang-kadang semakin lama semakin kesini ini mulai dipolitisasi. Padahal yang namanya banjir di Jakarta sudah dari sejak dulu kala. Bukan begitu, Mr. Rico Ceper? Kami dari orang yang sangat dirugikan, Pak. Apa yang menjadi kerugian dari diri Anda ini? Ya, transportasi pasti terhenti, perekonomian macet, saya juga nggak bisa kemana-mana. Bisnis saya, Pak, saya bisnis jual beli jembatan, sumur, semuanya rugi. Ya, betul. Saya rugi, dan ketika itu kejadian seperti tayangan tadi. Yang kejadian pada tahun berapa? Itu Januari kemarin masih hangat ketika tanggul Latu Harhari jebol ya. di Duku Atas. Pokoknya lo ngomong Latu Harhari. Lu jangan terlalu banyak Riko. Riko mangkal di Latu Harhari juga. Ya. Kamu mangkal di yang mana? Saya bukan Taman Lawang ya, bukan? Bukan. Oh, kira mangkal. Ini tempat kita untuk berargumen ya, bukan tempat reuni seperti Anda berdua ya. Satu alma mater. Jadi ketika Januari terjadi, kebetulan kantor saya itu di pusat perbelanjaan di pas Bundaran HI itu. Iya. Ketika seputaran Bundaran HI terendam, pikir saya enggak pendek kok, pendek kata teman-teman lain. Cuman sekaki sepinggul. Pinggulnya pinggul siapa? Buat saya kelelep, Pak. Ya. Akhirnya banjir sedengkul, Anda sudah tenggelam. Kelelep. Iya. Kendaraan saya yang diparkir di Grand Indo itu tidak bisa karena Jakarta dikepung. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan mobil di tempat itu selama 2 malam. Saya pulang harus naik ojek ke rumah saya ke Bintaro. Saya dapat ojek tuh lewat Grand Indonesia ke Tamrin City, lewat Kebun Kacang Tanah Abang. Dapatnya di Manggala Warna Bakti dekat Palmerah. Saya mesti naik ojek 100.000 sampai Bintaro. Kenapa harus disebutkan 100.000, kan nggak ada arti? Makanya saya minta mau ojek sambil berantem, Pak. Murah lah. Murah itu lu tuh harusnya masih lebih. Lu tuh orang dalam kondisi kayak gitu lu masih pelit juga. Kasihan tukang ojeknya. Belum selesai. Jangan bertengkar. Saya nggak bertengkar. Ini saya. Papa sama Papa jangan bertengkar, kita saudara. Torang sama saudara. Iya. Tapi kan tukang ojek ya. Lu bayangin kan kalau misalnya lu dia tukang dolar, Pak. Kalau OPEC, iya memakai dolar. OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. OPEC. Kalau ojek, bukan. Organization Jengkol Exporting Countries. Itu dia. Yang mengekspor lu harusnya ngasih tambahan. Itu pun akhirnya saya tambahkan 200.000, Pak. Akhirnya. Iya, itu pun makanya setengah-setengah ya, Pak. 100.000. Karena kan dia juga naik motor itu. Separuh-separuh. Tapi lu kayak 100 dong. Itu kan ojek menikmati. Tapi artinya bahwa saya sempat dirugikan dan keselnya bukan main. Betul. Dengan yang masyarakat lain ruginya banyak sekali. Miliaran, Pak. Ya, ini menurut Anda siapa yang salah di sini? Yang salah mungkin salah satunya masyarakat yang tidak disiplin dalam buang kebersihan. Juga Bogor, Pak. Kalau apa-apa Bogor. Buang kebersihan. Saya tidak menjaga kebersihan maksudnya, Pak. Tidak menjaga kebersihan. Betulan. Iya. Padahal di sana banyak yang bilang katanya villa akan ditertibkan karena merusak. Villa siapa yang ditertibkan? Villa pejabat dan jenderal tidak ditertibkan. Itu dia saya kesel, Pak. Wah, gila. Iya, Pak. Luar biasa, kritikan Anda tajam dan tak bermakna. Iya. Luar biasa. Saya punya gambarnya, Pak, ketika saya kena banjir. Bisa dikasih lihat coba apa? Bisa dikasih. Ya, ketika Bundaran HI. Ada. Mau gambarnya mana, Pak? Ya, yang banjir atau Sama Malakiano. Lihat yang ini ya. Sama Malakiano. Malah gimana? Malakiano apa? Ini, Pak, coba kamera Dia mana? lagi kena malapetaka lu ngomong Malakiano. Mana kameranya, Pak? Ini bisa Iya.
Nah, ini saya langsung. Ini berapaan nih? Berapaan ini? Enggak, berapa jam bisa? Ini terjadi kalau Mas ini sedadak waktu itu. Oh, sedadak? Sedadak ini. Iya. Ini tingginya langsung di Bundaran Hi Januari ketika itu. Itu kejadiannya ya? Januari langsung karena saya di situ nggak bisa pulang dah. Dan Anda tidak bisa menyalahkan apa-apa. Apa yang Anda perbuat juga Anda tidak tahu ya? Iya, karena banjir ini saya jadi pisah. Rumah tangga saya berantakan, Pak. Nganyut ya istrinya waktu itu nganyut ya? Emang lu kata kotoran? Kak Riko. Ya. Kak Riko sabar ya. Tuhan Ya. gak akan pernah ngasih cobaan yang gak bisa dilaluin oleh umatnya. Ya. Sabar ya. Ini lebay banget. Ini lebay banget. Ini siapa, Pak? Ngomong Pak. Iya. Begitu saja keluar saya sebagai masyarakat yang merasakan. Teman-teman. Saya mohon keluangan waktunya untuk teman-teman. Mari bersama-sama kita mendoakan untuk Kak Riko. Oke. Semoga semua yang dialami berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Hey. Oke, dan untuk itu marilah kita sebagai teman-teman di sini yang merasa adanya, silakan kita sumbangan berapa aja. Ya, Riko ya. Pas kalian Pak, Riko Ceper in memoriam. Puas. Oke, ya Riko, itu salah satu. Interupsi. Ya, silakan interupsi. Boleh nambah lagi ya? Ya. Kirain gua. Ya, menurut Ronald gimana? Ini Ronald ini salah satu yang mewakili dari institusi ya ini ya? Perkenalkan, saya kan pakar ya. Iya, pakar. Betul. Jadi nama saya Dr. Insinyur Ronald Surapraja M. Cook. Itu apalagi M. Cook? Master kesempatan untuk kesempitan. Oh, master kesempatan. Maksudnya untuk begini, kesempitan. di dalam setiap kejadian, seburuk apapun selalu ada kesempatan untuk berbuat yang baik. Riko tidak bisa menyalahkan banjir. Anda salahkanlah kenapa Anda ceper. Iya. Betul. Mobil yang bikin itu profesor doktor S3 pintar diceperin sama lulusan SMA pasti nggak bagus hasilnya. Iya. Badan tinggi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa diceperin pasti nggak bagus. Ya, tapi saya tidak akan berbicara mengenai fisik. Coba pikir betapa banyak lapangan kerja baru yang tercipta. Tukang gerobak dorong. Iya. Mungkin dulunya dia adalah preman, tukang Ya, malak, tapi yang jadi bisa melihat. Iya. Ya, Betul. pengajar renang. Bahkan saya dengar kabar karena saya kebetulan punya relasi di Hollywood. Kalau ada banjir berikut lagi, akan ada syuting Baywatch di Jakarta. Iya. Dan kalau saya punya kenalan sutradara atau produser, saya akan membuat sebuah film. Karena Jakarta harus banjir, Iya. saya akan membuat film dengan Anda sebagai pemain filmnya. Oh, terima kasih sekali. Itu film apa ya? Denny Manusia Ikan. Iya. Selalu ada kesempatan dalam setiap masalah. Betul. Asal kita mau berpikir dengan jernih. Iya. Itu saja dulu. Iya. Oke, itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau orang sudah kena malapetaka, ya itu malapetaka ya, bener. Jadi kita harus mengambil hikmahnya supaya kita jadi jangan orang-orang yang merugi. Nah, ini sekarang kita ingin bertanya kepada ahli hujan orientasi kampung ini atau Ahok ya. Ini, silakan. Saudara Oki ya. Saudari Oki. Ini bagaimana melihat banjir di ibu kota ini? Iya. Memang sudah dari awalnya itu salah ya. Banjir itu dari awalnya memang sudah tercipta ya. Dari zaman lagu Benyamin aja. Jakarta kebanjiran. Kita udah disumpahin sama Bang Ben waktu itu kan ya. Di Bogor angin ribut. Nah, rumah angin ribut salah ngarang. Angin ngamuk. Angin Oh, ngamuk. angin ngamuk. Marah Benar. nih yang pernah Iya, kena benar, angin benar. ngamuk bukannya Iya. Ya kan? Emang sudah dari awalnya memang sudah tercipta seperti Ya. itu. Jadi kita tidak ada boleh penyesalan ya. Kembali lagi kepada masyarakatnya itu sendiri. Dan dengan adanya banjir-banjir ini, alhamdulillah justru maka warga Jakarta ataupun masyarakat yang ada itu justru jadi bersatu. Bersatu ya. Nah, Satu. akan ada bantuan-bantuan Ya, yang datang. lebih waspada Lebih juga. waspada. Betul. Tiba-tiba muncul ada di Abes ya kan Ya. dengan gambar-gambar partai politik Ya, ya kan. betul. Seharusnya kan kalau Kalau mau membantu- menolong, ya tidak usah pakai gambar-gambar. Oke. Tulis saja busnya hamba Allah, ya Nah, kan? kayak begitu. Itu kan tidak ada ketahuan dari siapa-siapa, ya Betul. kan? Ikhlas saja bantunya. jadi kalau mau membantu, ikhlas aja. Ikhlas. Nah, menurut Po Ati sendiri, gimana nih kalau menurut Po Ati? Apa sebaiknya kita break dulu aja ya? Nanti kita akan kembali ya. Kasihan Kita akan ya. kembali Giliran setelah yang satu ini. ditanya, Iya, iya. Iya, kembali lagi di ELK. Kita akan lanjutkan
kalau kita melihat yang namanya tayangan tadi, terlihat sekali yang namanya banjir tersebut dijadikan sebuah... Ini kemana ini? Lebih ramai lihat sana kayak. Kelihatan, Pak. Oh iya, boleh. Asal nomornya nggak berubah ya. Oke. Ini banyak sekali dijadikan komoditi, ya, baik oleh artis ataupun pejabat. Kamu nggak usah, Riko, lu nggak usah. Ini kan yang diajak ngomong ke sini, lu nggak usah. Muter gitu aja biasa. Nggak usah ya, sini. Nggak apa-apa, dia kan supirnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat dari Jeremy Teti? Ya. Jeremy Teti. Terima kasih Denny Ilyas. Ya. Denny Ikhlas. Iya, Denny Ikhlas. Ya, saya dulu menjadi reporter banjir juga pernah. Pernah ya? Ya. Jadi beberapa kali melakukan siaran langsung dan benar sekali kalau kita melakukan live report itu dimonitor oleh sejumlah partai politik dan sejumlah kalangan artis. Dan mereka dengan sekejap itu dalam tempo 2 hari kadang bisa sudah sampai di lokasi. Walaupun lokasi banjirnya masih tinggi, tapi bantuannya sudah datang atas nama ini, atas nama partai ini, dan baliho, spanduk, semua bertebaran. Dan semua orang berusaha melakukan pencitraan di lokasi banjir. Di lokasi tersebut ya. Masa Allah, Ma, dicariin ini. Katanya mau... kan udah janji sama dokter Abidin. Aduh, ayo. Gimana ini emang di sini bukan tempat prakteknya? Bukan di sini. Maaf Pak ya, maaf Pak. Ya, maaf. Ini mau operasi Pak. Aduh maaf. Operasi apa? Operasi apa? Pengangkatan ketua air nih. Ya, Bukan di sini dokter. bukan di sini, dokter Abidin. Maaf Kak Denny, Ya. menurut saya ada baiknya ini dari golongan masyarakat menengah ke bawah banget. Iya, Ya, Pak. Diajak juga diskusi dalam Iya. hal ini. Ya, ikut Tidak aja, ada nggak apa-apa, salahnya. ikut aja. Ini Kita kan berada kutu. di sini loh. Kenapa kutu air? Karena sering kebanjiran Pak. Yo. Iya. Kita tapi kebanjiran cuma dikit. Bergabunglah dengan kami kalangan selebriti ibu kota. Oh iya maaf. Bergabung, Betul. bergabung. Jangan bikin malu. Iya kan di rumah, tapi di rumah cuman karena dataran tinggi banjir cuman semata kaki lah. Itu di lantai 2. Loh. Itu di lantai 2 tuh. Mata kaki dari Iya, gua. itu di lantai Berarti 2. lu udah yang lantai 1 udah kerendam. Tenggelam Coba. Pak, tenggelam. Coba ini adik Vincent, hati-hati. Ya. Ini ibumu. Ibu saya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kutu air semua di mana surga? Kutu Itu air. dia, coba kakinya lihat. Kapalan semua. Mana enak aja ngomong sembarangan. Lihat dong. Kutu air itu. Tuh, Bapak lihat. Kutu airnya udah banyak banget. Dan tolong Kakak Vincent. Iya. Aku tahu kamu bingung masalah ngurusin masalah banjir, tapi tolong dong bedakan. Jangan ditukar-tukar kaki di kepala, kepala di kaki. Yang mana kaki mana kepala pasti tidak bisa membedakan. Coba dong disun dong. Ini disun tidak. Nah. Itu kaki, kepala. Saya ikut diskusi boleh Pak? Iya, di sini aja Sini, digabung sini, di sini. dekat Mas, Di sini, sini. dekat Mas, sini, Dekat dekat Mak nih di sini nih. Enggak, kalau bisa jauh-jauh aja Pak. Dekat Mas ini. Ini tolong ya Vincent nanti lain kali itu bukan kutu air itu itu apa? mata ikan. Itu mata ikan ya. Fish eye ya. Iya. Saya duduk mana Pak kalau boleh tahu gitu? Ini. Dekat Duduk, Mas. boleh duduk di asal jangan ngedudukin emak aja kamu. Iya, maaf. Oh, maaf. Saya. Sini di situ ya, betul. Sini. Saya Iya. dekat cowok maco aja. Cowok maco dah. Banjir di atas Kan yang meja. jatuh gue. Yang jatuh gue ngapain gue yang selamatin? Apa lu? Pegangin dia. Itu. Makanya Ini Alba acara duduk lihat apa sih? kursinya, jangan. Katanya acara serius ini. Ini tolong ya, ini acara. Ini banjir di atas meja. Anda tahu nggak? Ini acara bergengsi. Anda Iya. tahu ratingnya? Ratingnya? Ini ratingnya turun naik. Tolong Pak. Ya Pak. Masa? Ya, oke ya, bisa duduk tenang ya. Bisa Pak. Nanti kalau dokternya sudah datang, Ya. dokter Abidin kan? Dokter Abidin Pak. Dokter Abidin. Iya. Oke, nanti ditunggu ya, Bu Iya. ya. Oke. Dokter Abidin yang datang. Iya, dokter Abidin. Oh iya udah. Saya cuma mau minta kalau bisa suntik mati aja Pak. Masak dari ibu. Aduh. Ma. Jangan nangis. Enggak itu ketawa itu. Oh, Masih suntik mati. Aduh. Keterlaluan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke. kalau saya Pak, saya. Ya. Tapi enakan dia dulu. Iya, emang dia ngomong dulu. Jadi mengenai banjir ini, fenomena banjir yang dipergunakan dipolitisir Buat oleh. tebar pesona itu Iya, kan. betul. I totally not agree. Jadi Anda Nah, Aman dulu empat ya. Enggak gini. Banyak bukan cuma orang-orang yang kena banjir aja yang dirugikan. Kami orang-orang yang berhati mulia juga bisa dirugikan. Iya, Sekarang betul. gini, bayangkan. Iya. Ketika kalian berniat memiliki niat yang suci, sekarang
Gara-gara banjir? Iya, musik sedih ya, tolong. Oke. Mas, bisa Iringi. minta lagunya Irwansyah nggak? Oh, Lu pakai sedih. lu pakai Yang ini. request segala lagi. Sekarang gini, kalau misalkan orang-orang sering merasa dirugikan sama banjir, Iya. pernah nggak mikir orang-orang yang komentarin soal banjir kalian merugikan orang lain kayak gimana? Iya. Sekarang gini, coba bayangin kalau Mas Denny ada di posisi aku. Iya, saya boleh bayangin posisi kamu. Aku Iya. harus belum, aku belum. Oh, belum. Mas, Irwansyah ih. Aku berangkat sekolah. Jam berapa itu? Ya, pada zuhur lah. Lu di sininya lu udah sadu pakai bada juhur lah. Suur, lu baru sekolah. Lu tuh siapa? Lu cewek apa lu? Pada juhur baru sekolah. Sekolah siang, aku bimbel. Oh, sekolah siang. Oh. Aku bimbel, kata mama kalau misalnya aku nggak bimbel nanti aku nggak bisa masuk SPM, Be. Lu bukan Iya. bimbel, lu gembel. Oke, maaf balik kita sedih lagi. Iya. Nggak selesai-selesai ini. Iya, lu sendiri. Aku mau berangkat sekolah. Mas, kenapa balon? Ini yang sedih aku. Sekolah. Aku mau berangkat sekolah. Banjir. Iya. Aku berangkat sekolah, banjir. Iya, banjir. Dan mama sama papa aku, mereka Arisan. nganterin aku naik helikopter karena aku, sorry, aku nggak maksud untuk sombong di sini karena ini kita bukan lagi ngomongin soal sosialita, oke? Iya. Aku diantar berangkat Pakai karena apa? heli berarti ya? Ini beban buat keluarga aku kan Jalanin kalau misalkan- aja. karena kalau aku kena air banjir, kaki aku gatal-gatal. Akhirnya Iya. besoknya aku maksain menembus banjir. Kaki aku gatal-gatal dan aku dibilang perempuan gatal. Luar biasa sekali ya. Dia pergi. Saudara. Lu baru dibilang perempuan gatel. Nah, perempuan gudik. Luar Masih biasa. mendingan gudik daripada gatel. Jadi menurut saya sejahat-jahatnya banjir masih lebih jahat orang yang komentarin banjir. Gara-gara Betul. kalian komentar orang mau ngasih sumbangan jadi berpikir 2 kali. Jauhkan itu. Betul. Saya tahu Saya bisa banget. mengerti sekali. Luar biasa ya. Luar Bagaimana perasaannya walaupun orang kaya, lihat coba. Saya tahu Dia banget. sekolah diantar naik helikopter. Helikopter. Tapi ketek lu masih gondrong. Lu urus dulu badan lu. Itu Bukan hormonnya. ketek. Tadi ngapain gini? Itu sih. Nyisir-nyisirin. Tadi Dea Fitri ini merasa gatal-gatal ya kalau kena banjir ya. Aku Iya. Ada solusinya. Aku nggak bisa bilang itu gatal, Oke. tapi menurut aku tuh itu lebih ke bentol. Oke, satu Ya, tapi nggak keren. Ini kayaknya lagi debat di depan. Kenapa Vincent kayak termenung? Lihat ada komentar apa dia aja tadi? Saya sedih. Sedih kenapa? Kenapa saya harus di sebelah Jeremy Teti? Terimalah nasib. Vincent merasa nyaman duduk dekat saya, makanya dia tidak bersuara. Belum pernah saya ditemani oleh cowok tomboy kayak gini. Oke, sekarang menurut Daus sendiri Ya, bagaimana? itu saya tahu banget. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang saya ingin tanya sama Daus. Daus, sebagai melihat fenomena seperti itu, terus juga Anda pernah menerima bantuan dari ketika banjir? Ya. Oh, pernah? Pernah. Pernah. Tapi justru saya lebih senang dari banjirnya itu, bukan dari hadiahnya. Oh, bukan dari bantuannya? Iya. Hmm. Biasanya saya kalau banjir, nih rumah saya penuh. Penuh apa? Iya, saya dapat kulkas, TV nganyut gitu saya dapat. Lumayan. TV hanyut? Iya. Nggak enak barusan TV nganyut. Ya kalau hanyut itu cuma satu. Oh iya betul, kalau hanyut Kalau hanya hanyut bisa sampai 3 saya dapat. Iya. Jadi keuntungan seperti itu Pak. Jadi Jadi- saya nggak merasa dirugikan. Dan juga maaf ya Pak ya, saya Ya. ini orang bawah. Itu jarang yang namanya manggil artis mahal dong. Iya, betul. Iya kan? Heeh. Dari musim banjir itu artis banyak yang datang. Banyak yang datang. Ya kan, tanpa Iya. disadari mereka yang datang ke situ ke Ngasih saya, bantuan. ngasih bantuan, saya bisa foto bareng apa. Iya. Itu lumayan Iya. bagi saya gitu. Walaupun nanti bantuan itu saya jual lagi. Oh dijual lagi? Loh iya saya orang mampu, maaf ya. Oh sebenarnya Anda ini orang mampu. Loh iya saya orang mampu. Cuman pada saat itu saya ya sebagaimana, maaf ini dia aja bisa kan tadi. Iya. Saya bisa, saya nggak bisa ya kan. Iya, benar. Jadi saya maaf ya jangan bilang-bilang nih. Kebetulan RW saya nggak diundang kan? Nggak ada. Iya kebetulan ya saya kerja sama gitu. Oh kerja sama. Kerja sama.
Menjual kebanjiran itu. Sama PRW punya warung. Punya warung, jual beli beras, terus telur. Iya. Itu saya kerja di situ. Kerja di situ? Iya. Terus ngapain kita dengerin lu? Lu ngomongin kerja. Ini masalah banjir, jadi lu kerja lah, apalah. Kerja sama lah. Udah, terima kasih. Kan Bapak nanya sama saya. Iya, cukup. Udah mengerti ya, udah mengerti. Tepuk tangan dulu. Iya. Nanti saya tanya lagi ya. Tapi benar Pak RW nggak diundang ya? Nggak ada. Tenang aja. Jadi saya kerja udah 4 tahun sama dia. 4 tahun sama Pak RW itu. Ya udah, nggak usah diceritain lagi ya. Ini mungkin kita sekarang akan bertanya-tanya, kira-kira kalau mengenai banjir, itu salah siapa sih? Ya kalau menurut saya sih Pak RW. Kalau Pak RW enggak, tergantung pesenannya mau yang nasi pulen apa enggak tuh. Oh nanti aja, nanti kalau gitu lihat tayangan berikut ini. Yang bikin banjir sebenarnya itu kekurangan kesadarannya masyarakat. Salah pemerintah. Kenapa pemerintah kawin? Siapa suruh bikin gojek kecil? Orang kencingnya pada banyak orang warga. They are decomposable and unlike my home. Selain pemerintah lah ya. Kenapa pemerintah? Dia ngebiarin gedung-gedung dibangun banyak. Salah orang banyak juga sih. Ada yang buang sampah di got, ada yang buang sampah di pinggir jalan, ada yang main ditaruh aja di jalanan. Salah kita. Beer runs down in front of my back. Well, that, my friends, is quite yucky. Iya lah, kan kita sendiri kita pulang sama sembarangan. Smitten, admiring how sharply my first name is written. Iya, kita sudah melihat salah siapakah banjir sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat dari tayangan tadi, jawaban-jawaban mereka bijaksana. Nah, bagaimana menurut McDani? Ini Anda profesinya apa sih sebenarnya? Saya dari BMG kebetulan. Oh, BMG. Iya, Bakso Malang Garut. Oh, BMG, Bakso Malang Garut. Oh iya. Tapi saya akan bicara mengenai bagaimana cara menanggulangi hujan yang sangat banyak. Nah, karena saya perwakilan dari pawang hujan kebetulan. Nah, ini kan Iya. emang Dulunya saya pawang profesi? hujan. Betul. Hujan. Sekarang saya pawang merah. Suka nyiksa pawang putih. Bawang gitu, bawang. Begini, karena saya dari pawang hujan, jadi untuk Anda yang di rumahnya mungkin sering banget terkena hujan banyak, ya, bisa hubungi saya. Untuk dipindahkan hujannya? Bukan, untuk ikutan banjir di sana, Pak. Biar saya bisa... Pawang lu kerjanya apa? Saya dari pawang, jadi Anda bisa menghubungi saya, itu bisa saya datang atau saya di rumah aja. Tapi kalau saya datang, tergantung. Di sana wifi-nya kuat atau tidak. Kok pakai wifi? Ya, karena saya berhubungan juga dengan BMG. Jadi si Bakso Malang Garut itu? Betul sekali, Pak. Gak nyambung kan, Pak? Saya juga pusing. Semenjak ada kamu di sini, saya pusing. Semenjak saya lebih ada memikirinin kamu, Eja. Daripada banjir ini. Eja, tolonglah. Ega. Eja. Lotek kali. Lotek Eja. Aneh. Jadi itu, Pak, salahnya, Pak. Interupsi, boleh saya bicara? Saya serius nih ya. Sebagai dari kalangan yang terpelajar dan juga berpendidikan. Betul. Ini supaya... Kalau ditanya salah siapa, semua di sini memiliki peran. Pak, tangannya Pak. Sorry. Pak, tangannya gantian. Maaf. Tangannya gantian, Pak. Maaf. Pahit. Kalau ditanya salah siapa, semua punya peranan. Baik pemerintah, masyarakat, jangan saling menyalahkan. Kita lihat dari pemerintah, daerah resapan sangat kurang. Ada dari daerah resapan dikit bikin townhouse, dibikin mall. Sementara masyarakatnya, mobil bagus-bagus, buka jendela di jalan tol, pling, ya buang apa. Sampah sembarangan. Jadi ini semuanya salah. Tapi yang terlebih salah adalah Dr. Abidin, belum nyampe sampai sekarang. Iya, saya pikir juga gitu. Ini kan udah gatal-gatal Iya, betul. Kutu air masa saya harus pencetin pakai peniti kasih alkohol? Iya kan? Emak saya nih gatal-gatal. Tenang aja. Jangan bikin malu emak, kenapa kodok di depan umum, kodok. Ih, apa sih kodok, diem. Kodok diem. Apa sih Oki diem? Interupsi. Kodok, interupsi kodok. Saya ada kodok. Saya ada. Silakan. Enggak, itu jangan dimalu. Lihat banteng? Pernah lihat banteng nggak nih? Aduh. Saya interupsi. Untuk Bapak Danu. Pak Danu siapa? Itu siapa sih namanya? Husen. Yang penting kan nengok loh. Iya. Artinya kalau memang Dokter Abidin nggak datang, ke rumah saya aja. Bapak dokter? Saya peternak cupang. Oh, Lo
Apa hubungannya peternak cupang? Kakinya, cupang makannya kutu air. Interupsi. Bisa kita kembali. Bisa kita kembali. Saya agak kurang setuju dengan saudara Vincent. Iya. Karena kalau misalkan kita tinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu merupakan pilihan yang sangat tidak tepat sekali menggunakan penitik dan alkohol. Menurut saya akan lebih tuntas kalau misalkan pakai kampak baru alkohol. Tolong ini bisa dipraktekkan. Ini kan ngobatin kutu air tadi nih, ngobatin kutu air doang, Pak. Interupsi. Ini banjir, kita yang ngomongin banjir. Ya, Lain kali kalau kita lagi ngomongin banjir, kutu airnya jangan dibawa. Ini sih, emak diseret-seret dibawa kemari katanya mau dibawa ke dokter. Ya lagian dokternya sono kesini, dokter Abi. Tapi Mak pernah ngerasain banjir nggak di rumah waktu itu? Kalau di rumah sih alhamdulillah enggak, tapi kalau di jalanan tapi nggak bisa keluar kan? nggak bisa keluar sama sekali, ya udah. Pernah kejebak sama banjir? Pernah kejebak? Pernah kejebak dan pernah mati mobilnya. Mati mobilnya maksudnya nggak bisa dikubur di mana tuh mobilnya? Dikubur. Kan mati katanya. Iya mati bensin, mati bensinnya mati mogok. Sempet tenggelam juga di banjir yang waktu itu, dilempar pelampung. Enggak, tetap tenggelam, pelampung yang kecil-kecil buat mancing tuh. Dilemparin kagak enggak tenggelam. Enggak ini juga. Pelampung temennya ngambang. Iya, sama kailnya dikasih kailnya dikit di mulutnya. Iya. Ini kalau ngomongin masalah banjir, mungkin saya mengambil, karena saya pernah membaca sebuah buku. Beliau adalah adiknya dari Archimedes, yaitu Arif Ludes. Dia, yaitu yang namanya banjir, dia memberikan satu kata-kata mengenai banjir tersebut. Dalam bukunya, air dan mata lebih hebat daripada H2O plus BaSO4. Dia mengatakan bahwa banjir adalah bahaya akan nafsu orang-orang tajir. Jadi orang-orang yang mendirikan mungkin villa-villa di puncak seperti itu, yang mengakibatkan airnya dikembalikan lagi kepada mereka sendiri. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya. Iya. Kembali lagi di GLK Indonesia Lawak Club. Sekarang saya ingin bertanya kepada ahli tata kota. Planologi ya, seorang ahlinya Dede Kendor. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Iya. Saya Dede Kendor, ini ahli tata kota paling Kesohor Seantero Bogor. Sebelumnya ini saya mau meluruskan dulu. Iya. Ini karena akibat banjir ini ada dua hal. Yang satu karena karma perbuatan, yang satu karena azab. Ini biasanya disalahkan ini karena banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan. Atau ini banyak sampah masyarakat yang menjabat sembarangan. Ini bisa begitu. Ini banyak yang disalahin katanya Bogor ngirim banjir gitu. Lalu ke Jakarta ngirim banjir. Ini saya terangkan lagi ya, ini salah ini. Ini kalau memang Bogor dituduh ngirim banjir, resip pengirimannya mana? Saya mau tanya. Iya, betul. Dan lagi kalau memang benar Bogor yang mengirimkan banjir, toh selama ini kita belum pernah nerima retur. Iya. Berarti barang yang kita kirim bagus dong. Berarti. Kualitasnya bagus dong. Iya. Ya bukan salah kami berarti. Iya, berarti emang harusnya juga harus jelas ya. Iya. Lagian ya ini masih mending lah Bogor cuma ngirim air gitu. Air. Coba kalau ngirim santet. Ini kan Jakarta bisa kelepak. Iya. Bukan apa-apa, berenangnya ribet. Nggak enak. Nggak enak ya. Apalagi yang badannya besar-besar mungkin bisa kempes mendadak ya. Bukan main. Iya. Makanya masalah. Maksud Bapak apa? Nggak punya maksud saya nggak punya maksud. Bisa ulangi pembicaraan Anda tadi? Maksudnya badannya besar, yang badannya besar. Badannya besar, gitu. Kan Anda nggak besar, nggak usah tersinggung. Anda kan gede. Nggak besar. Maksudnya Oki kan badannya besar. Anda nggak besar. Ikut campur. Jadi kalau Oki berenang di paku kempes gitu. Ya kan? Iya benar kayak gitu. Enggak. Salah ya? Ibu Oki ini nggak besar, cuma luas aja penampungan. Itu karena dari tata kota ya, jadi melihatnya dari luar. Kalau dari tata kota Jakarta dipindah atau nggak perlu lah. Nah itu Anda setuju nggak kalau misalnya ibu kota dipindah aja gitu? Nggak usah lah, sebagai ahli tata kota Jakarta tuh nggak perlu dipindah menurut saya. Ini kan Jakarta ini kan karena banjir, karena banyak pohon yang ditebang. Ini sebagai ahli tata kota. Iya, ini silakan bangun gedung-gedung nggak apa-apa. Iya, tapi yang penting ini pakai bahannya pilihan. Bahannya pilihan? Iya, pakai beton yang berdaya serap tinggi. Gitu kan, pakai semen yang anti kerut dan anti bocor gitu. Kalaupun pakai sayap biar nggak tembus samping. Ini sebagai ahli tata kota nih ya, sebagai ahli interupsi Pak, interupsi Pak. Sebentar, udah punya istri ya? Kenapa? Pernah istrinya di semen gitu. Kok
Pusing, masa bangunan pakai kayak gitu. Saya interupsi Pak, Ya, kalau silakan. ibu kota dipindahkan saya nggak Nah setuju. itu kenapa nggak setuju? Saya lebih setuju ibu saya yang dipindahkan. Pak. Ini ya, digeser, Atau digeser, Pak, digeser. ibu kota sistemnya arisan Pak. Setiap bulan itu berpindah. Jadi nggak hanya ibu kota yang dapat, nanti ibu Juju dapat, Ya. ibu Santi, jadi Ya. arisan gitu loh tiap bulan. Entar di mana gitu. Menarik. Menurut saya juga ibu kota itu sebaiknya supaya jadi merata ya. Iya. Masing-masing udah pernah merasakan kan? Iya, Gitu. jadi ibu Nyela, kota. nyela Pak, nyela. Boleh, Nyela, silakan, ya. silakan. Kalau ibu kota dipindahkan, ini jangan sampai tingkat perceraian di negara ini semakin tinggi, Pak. Loh, bagaimana Anda Ketika bisa... ibu kota dipindahkan, bapak kota bagaimana urusannya? Itu akan jadi pisah rumah urusannya. Ibu kota pindah ke Pontianak. Sebentar interupsi. Anda kayaknya masih ada trauma tersendiri dengan perceraian. Teman-teman, marilah sama-sama kita menundukkan hati, Trop. Kita doakan. Ini dari pondok pesantren mana sih dari tadi? Pak, kalau sebenarnya masalah banjir yang merugikan kami tadi yang dikatakan dari ahli tata kota ini, ini memang sangat kompleks kalau kita merugikan sebagai masyarakat. Tidak hanya Kalau nggak masalah tinggal di kompleks gimana? di kampung, Tinggal di kampung gimana? masalah kampung. Nah. Sebenarnya tidak hanya masalah buang sampah, tapi skala yang lebih luas adalah ini serius, ini bisa menjadi sorotan tidak hanya Bung Jeremy Teti yang memang sangat kritis, adalah lebih banyak sekarang menjumpai seperti minimarket, ya gedung-gedung tinggi daripada daerah resapan. Dulu mungkin banyak tanah resapan, sekarang semuanya dibeton, dipelur, diaspal, sangat sulit. Kemudian juga banyak yang cuma lip service. Mau ada pembenahan villa, misalnya salah satu di seputaran Jakarta, ya, tidak hanya Bogor, Puncak sekitarnya, villa ini bukan kancing yang kecil, ini bentuk bangunan besar. Dikatakan misal dari 1000 villa, dari data yang pernah saya dengar, itu bahkan 700-nya lebih, itu bahkan ilegal. Ilegal. Ya artinya cuma 300. Artinya ini sangat besar sekali. Mau ditertibkan katanya gitu. Tapi yang ditertibkan pun pandang bulu. Saya nggak tahu bulunya siapa Pak. Itu satu. Yang kedua, memang betul dirapihkan yang mungkin tidak punya power besar. Mendirikan di daerah-daerah hijau. Tapi ketika Interupsi Pak Denny, punten ini audionya rusak kayaknya. Dari tadi Enggak. Tapi ketika enggak apa-apa. Ini memang masih dia siaran di FM tapi kualitas SW. SW Pak, betul. Tapi ketika villa ini kepemilikannya ini tahu sama tahu Pak. Ini ketika villa ini dimiliki oleh pejabat tinggi, mantan purnawirawan, petinggi apapun namanya oknum-oknum ini sangat sulit disentuh. Interupsi. Betul. Interupsi wajar kalau pandang bulu. Kalau sudah berbulu berarti sudah akil balik. Kalau belum berarti belum akil balik. Wajar kalau pandang bulu. Saya kan di waxing. Saya dicabut pakai lakban. Interupsi. Dulu apa sih Brazilian wax atau apa ini? Ini dia sudah melenceng jauh, ini membicarakan tadi masalah villa Ini ya. sekarang Betul. Banjir karena resapan yang hilang. Anda itu setuju dengan ibu kota pindah, ini kenapa jadi melenceng? Makanya resapan kan hilang. Sudah. Dokter Abidin mana? Dokter Abidin. Tenang Pak, kan saya bilang, Bapak ke rumah saya ada. Bener. Kalau gitu malu pulang aja ya. Kalau aja dokternya. Dokter Abidin itu terjebak macet karena banjir ya. Cukup. Teman-teman, kita semua di sini dibuat pusing oleh Dokter Abidin. Kita cari saja orangnya. Siapa tahu dia yang membuat ini semua terjadi. Anda setuju misalnya saya setuju Pak. Setuju apa? Setuju kalau misalnya ibu kota dipindahkan, setuju. Kemana kira-kira menurut ya, terserah Anda? yang mau pindah. Yang penting izin RT RW-nya ada, lapor ya kan. Terus silaturahmi dulu sama tetangga. Gue mau pindah nih, gue mau pindah. Iya. Gitu, ya Tapi kan, yang cocok kira-kira menurut Anda kemana? Kan waktu dulu tuh ada satu, ini katanya mau ke Jonggol ya. Itu kan bukan pindah, itu digeser namanya ya. Iya. Nah, menurut Anda kira-kira pindahnya kemana? Ke Bekasi. Interupsi. Pak, mungkin Kalau bisa kamu dipindah. Bentar ya. Dipindahkan ke Bogor aja Pak, ibu kotanya. Kenapa? Biar yang banjirnya Bogor Pak. Jadi Jakarta pindah ke Bogor, Bogor pindah ke Jakarta Pak. Interupsi. Bingung kan Pak ya? Bingung. Pak, interupsi. Gini Pak, enggak gini. Pernyataan Anda barusan itu salah satunya tidak bisa masuk ke otak saya. Sama interupsi Pak. Sulit mencernanya. Jadi ini membuat saya susah. Pak gini aja Pak, sebentar, interupsi sebentar. Dari tadi semua menyalahkan, akhirnya harus memindahkan ibu kota. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Dari sekarang saya mengaku Pak,
Saya yang membuat banjir, saya Pak. Ngaku Pak. Terima kasih Pak. Interupsi Pak. Interupsi. Saya jadi punya satu kesimpulan. Dede dulu. Iya. Tadi kan kalau dibicarakan usulan Anda itu apa? Enggak masalah ibu kota, katanya biayanya mahal. Enggak mahal kok. Kenapa? Enggak mahal, itu murah. Sebagai ahli tata kota. Iya. Itu gampang aja kalau pindahnya gimana? Tinggal pindahin ininya, kok gerbang selamat datangnya aja. Mau ke kota mana juga terserah. Selamat datang di ibu kota, misalnya di Garut. Tinggal pindah itu aja. Gak usah yang lain ya, itunya aja pindahin. Sebentar, ini kawinan loh. Sekarang, kali ini saya betul-betul sangat memerlukan Dokter Abidin tersebut. Apa saya bilang? Dokter Abidin. Semua butuh Dokter Abidin saya rasa. Saya pikir mungkin kita istirahat sebentar ya sambil kita menunggu Dokter Abidin. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara kita di segmen yang kelima, karena yang tersisa adalah kesimpulan. Kita akan mendengarkan sebuah kesimpulan, moga-moga ini berguna. Untuk itu saya mohonkan mungkin Po Ati dulu mungkin yang dari apa yang terjadi ini maksudnya. Jadi kesimpulan itu adalah senyum. Abidin. Dia gak butuh kesimpulan, dia butuh salep kulit. Gue kan datang sini mau berobat. Jadi kalau kesimpulan, maksudnya kesimpulan kota Jakarta. Ya maksudnya enggak, kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan ini, kira-kira pandangan Po Ati terhadap Dokter Abidin itu apa? Iya, itu keterlaluan banget. Ya. Aneh nungguin berjam-jam di sini gak dipanggil-panggil sama dokter. Gua rasa dokternya di dalam udah pingsan. Iya makanya, tapi yang saya tahu Dokter Abidin itu praktek di sini dia dokter kandungan. Masa hamil? Nenek-nenek ajaib apa hamil? Saya ada ini. Buat obatin kutu air dia bilang. Silakan. Tentang banjir ya, menurut saya sedikit banyaknya ini adalah PR dari penjajah Belanda dulu. Iya. Indonesia kan dijajah oleh Belanda kan? Pernah katanya sih, saya kan nggak ngalamin, jadi katanya Pernah. sih pernah katanya. Harusnya Iya, kita katanya belajar. pernah. Kata gue kan kagak tahu. Siapa tahu kita dibohongin selama ini. Iya, Ternyata itu kata nggak aku ada. juga gitu sih. Iya kan? Atau mungkin kita tanya aja Pak RW saya, kalian mungkin tahu ya. Kagak ada lu. Tuh RW lu kan Nah, ini jualan. menurut saya kita harus belajar sama Belanda yang memang jago membuat bendungan. Damn, man. Oh iya benar, dam. Iya. Dam, Iya, dam, betul. dam. Dam itu dam. Dam-daman. Belanda itu kan ada di bawah permukaan laut, tapi Iya. mereka bisa menangkal. Betul. Nah, kita harusnya belajar ke Belanda bagaimana cara menangkal banjir banjir dengan banyaknya tersebut. kanal-kanal. Iya. Kalau misalnya mau ada kunjungan anggota dewan atau pemerintah ke Belanda, saya boleh Study mengantar. itu ya. Iya. Tapi Ronald, Karena kebetulan- interupsi, di Belanda tidak ada Bogor, tidak ada pengiriman banjir. Nah, makanya kita tidak usah memikirkan penyebabnya apa. Jadi gini, kalau misalnya mau ke Belanda, saya boleh mengantar karena saya dulu lulusan Belanda. Oh di Belanda dulu. Ya. Dulu di mana? Di Eindhoven di mana? Di Amsterdam. Oh di Amsterdam. University of Red Light District. Itu mah Roxanne. Roxanne. Dulu biayanya To put on the red light. Ya, itu saya tahu banget itu. Saya Pak, Ya, mau memberikan kesimpulan tapi bukan soal banjirnya. tapi tentang Justru apa? kalau ini sih buat orang-orang yang suka mengomentari orang lain yang memberi sumbangan pas banjir dan Betul. bikin orang jadi mikir dua kali kalau mau Sinisme ya. Nah, paling sih kalau dari saya banjir mungkin bisa merendam mata kaki, tapi jangan pernah memadamkan mata hati. Itu. Luar biasa. Jadi ini apa? Jadi dingin hati kita begitu mendengar kata-kata dari kamu. Kalau Wah, saya luar Pak, biasa ya. solusinya Nggak ada siapa yang nanya, nggak usah. Lu pasti ngomongin Pak RW, gua nggak suka sama RW lu. nggak mumpung kan nggak Tambahan, diundang, tapi kan nggak diundang. RW kan nggak diundang. Iya, Interupsi tapi gua nggak tambahan. suka. Mungkin Ya. kalau selama ini yang disalahkan penyebabnya adalah buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Betul. Mungkin ini balik lagi tadi kepada masyarakatnya harus Ya. ingat ya, sadar. Dan mulailah dari sekarang kita harus membedakan sampah-sampah itu tadi ya. Kalau dulu kan Dibedakan ya. ada ya sampah organik, non-organik non-organik, itu tadi. ya. Jadi sehingga tidak menyebabkan penumpukan sampah yang akhirnya bisa menyebabkan Bisa kebanjiran. didaur ulang ya. Exactly. Satu hal, jangan buang sampah sembarangan dan jangan buang hajat sembarangan. Dan yang paling penting, buanglah mantan pada tempatnya ya. Iya, oke, iya. Bagus sekali. Oke, Jeremy Tetong. Menurut Jeremy Tetong gimana? Ya kalau masalah banjir ya menurut saya bisa dialihkan aja banjir itu ke kota lain gimana? Bisa nggak? Jadi ditransfer gitu? Dialihkan. Iya dialihkan, ditransfer kan? Ditransfer uang Pak.
Iya juga ya, susah ya. Dialihkan saja banjirnya ke negara tetangga, bisa nggak Pak? Saya juga nggak berani. Boleh nggak Pak itu banjir dialihkan? Dipindah kalau misalnya Anda mau pindahkannya kemana? Pindahkan ke laut gimana? Banjirnya kirim langsung ke laut. Ini banjir bukan cewek matre. Kalau cewek matre ke laut aja, tapi kalau banjir ngapain ke laut aja? Dibuat apa saluran khusus menuju langsung ke laut. Ada Jadi, saluran khusus untuk menuju langsung ke laut. Ke laut. Oh, oke. Atau ke laut aja? Ikan matre itu. Iya. Dede mungkin bisa menambahkan? Iya, ini tambahan aja. Kamu diam, nggak usah bicara. Udah, simpan. Bentar, ya silakan. Pak, bicara. Biar bagaimanapun dia adalah darah dagingmu, Pak. Hei, Anda hati-hati kalau bicara ya. Tuh. Bener. Kemarin saya bicara nggak hati-hati, bibir saya kegigit. Nah, makanya lu kalau ngomong yang benar. Makanya ngomong yang benar. Ini nambahin aja buat, ini kan Jakarta banjir, ini kan kota Anda semua. Iya. Seharusnya Anda yang ngurus. Kan Anda sendiri yang datang ke Jakarta. Iya betul. Seperti ada lagunya kan? Siapa suruh datang Jakarta? Ya kayak gitulah. Oke. Oke, sekarang Anda boleh bicara. Anda boleh sekarang, Anda boleh. Tapi sayang waktunya sudah habis. Tapi saya yakin semua orang pengen mendengarkan apa kesimpulan dari seorang Rico Ceper ini. Ya. Saya coba berdiri tengah-tengah Pak. Betul. Ini banyak jemaah-jemaah. Alhamdulillah. Ya. Apa yang kita beri ke alam itu pula yang akan kita tuai. Betul, iya. La in syakartum la azidanakum. Ya. Wala in kafartum inna asyabila syadid. Iya, betul. Apapun bencana ini bangsa kita, negeri kita. Bayangkan. Kita mesti banyak bersyukur. Betul. Dengan apa? Yuk jangan saling salah-salahan. Benahi sama-sama. Dari situlah semuanya nanti akan mudah-mudahan timbul lebih baik. Iya. Mudah-mudahan ke depan Dr. Abidin bisa menjadi solusinya. Dan saya sadar saya sekarang. Sekarang saya sadar. Sekarang sadar ya, Saya luar sadar. biasa sekali Ternyata, ya. Makasih ya Pak ya udah datang ya Pak. oh dikasih ini amplop. Kasih amplop. Sadarlah saya sekarang sadar ya. Sadar sebagai manusia bahwa ternyata banyak lagi dokter-dokter selain Dr. Abidin. Ya, itu betul. aja. Terima kasih. Pemirsa, moga-moga apa yang sudah Anda saksikan bersama-sama ini, bahwa yang namanya banjir adalah bukan masalah kita, tetapi ini adalah masalah Dr. Abidin. Kita jumpa lagi 1 minggu di depan. Mari saksikan terus ILK Indonesia Lawak Club menyelesaikan masalah tanpa